Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian dan murid-murid SMPK 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat saja. Bapak Ibu Guru dan murid-muridku sekalian, hari ini kita akan beribadah secara online. Dan hari ini kita juga dilayani oleh Pendeta Peter Abednego. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita menyanyikan satu kidung pujian, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah secara online. Biarlah kiranya kebaktian ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya. Biarlah juga kiranya Tuhan memberkati Pendeta Peter yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta dapat dilakukan atau diaplikasikan oleh anak-anak kami di sini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Melalui Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Para siswa yang terkasih, setiap hari kita menjalani hidup, kita pergi ke sekolah, belajar, pulang ke rumah, mungkin juga jalan-jalan ke mall atau ke rumah teman. Kadang kita berjalan bersama teman-teman. Tetapi saat ini kita tidak bisa melakukan itu semua karena adanya situasi pandemi COVID-19. Janganlah bersedih dan cemas akan hari esok, sebab Tuhan Yesus selalu menemani kita. Dia ada di samping kita dan berjalan bersama kita. Mari kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam
berjalan bersama kita, baik waktu jalan dalam suka dan duka. Namun, betapa kita sering merasa sendirian. Dari mana kita tahu bahwa Yesus ada bersama kita? Tuhan Yesus bukan sosok yang kelihatan, namun kehadirannya bisa kita rasakan. Ia berbisik di hati kita, lewat firman yang kita dengar, lewat lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan. Asal kita mau menenangkan hati, mau belajar peka mendengar suaranya, kita akan bisa merasakan kehadirannya. Mungkin ada di antara kamu yang masih punya jam dinding di rumah. Jam itu berbunyi tik, tik, tik selama 24 jam. Tetapi kita jarang bisa mendengar suaranya. Baru ketika malam tiba, saat rumah kita sepi, kita bisa mendengar suara detik jam itu. Yesus berbicara di lubuk hati kita. Namun, kita perlu menenangkan diri supaya bisa peka mendengar sapaan Tuhan. Maka mari kita teduhkan hati, kita katakan kepada Tuhan, "Aku rindu berjumpa denganmu Tuhan, bagai rusa yang merindukan air. Berbicaralah Tuhan, aku siap mendengarmu." Kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Peter Abednego. Namun sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, rekan-rekan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Peter Abednego. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menanti sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus dari-Mu, agar kami boleh mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema. Tuhan itu kawan di perjalanan kehidupan. Tuhan itu kawan di perjalanan kehidupan. Saya terlebih dahulu akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 2
sampai 5. Yesaya 43 ayat 2 sampai 5. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Adik, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dengan tema Tuhan itu kawan di perjalanan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merasa sendirian, kita dapat merasa kesepian, kita ada kalanya dapat merasa tidak ada orang yang mengerti saya, tidak ada orang yang dapat memahami saya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini ketika kita dalam masa melawan pandemi corona, orang-orang tinggal di rumah, kita dapat berjumpa dengan keluarga 24 jam. Tetapi ironisnya adalah ketika kita berjumpa dengan anggota keluarga 24 jam, kita bisa merasa jenuh, bosen. Dan kita yang dulunya bisa berjumpa dengan kawan, sekarang kita harus di dalam rumah. Di dalam suasana yang ramai seperti itu, kita dapat merasa kesepian, kita dapat merasa sendirian, seakan-akan tidak ada orang yang mengerti diri kita. Kalau rekan-rekan mengalami hal tersebut, jangan khawatir. Bangsa Israel pun pernah mengalami hal tersebut, merasa kesepian. Di dalam Yesaya pasal 43 yang tadi kita baca, itu mengisahkan ketika orang Israel baru tiba di pembuangan di Babel, dibuang ke Babel. Dibawa dari tanah airnya, dari Yerusalem, kemudian oleh bangsa Babel, kemudian dibawa, diangkut, dibuang ke Babel. Di tengah keadaan seperti itu, bangsa Israel merasa sedih. Kami ini umat pilihan Tuhan, tapi kenapa kami merasa kami kok bisa dibuang? Kami merasa diri tidak berharga, merasa diri kesepian. Di tengah kesepian, frustasi, firman Tuhan lewat Nabi Yesaya menyampaikan. Di ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada orang Israel. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, di ayat yang keempat ini Tuhan tetap memberikan sebuah pengharapan, kasih dan janji. Engkau itu berharga di mataku. Meskipun orang Israel dibuang ke Babel, tapi di mata Tuhan orang Israel tetap berharga. Di ayat-ayat yang sebelumnya, di ayat 2, ayat 3, dan ayat 5 mengatakan, kalau engkau berjalan melalui air, melalui sungai-sungai, aku menyertai engkau. Beberapa kali disebut di ayat-ayat tersebut, aku menyertai engkau. Nah, lewat ayat-ayat yang tadi di ayat 2, ayat 3, beberapa kali Tuhan menyebut aku menyertai engkau apabila engkau berjalan melewati sungai dan segala macam. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti orang yang disertai Tuhan kemudian bebas dari masalah, bebas dari penderitaan, bebas dari pergumulan. Tidak. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti orang tersebut bebas dari masalah. Tetapi Tuhan memberikan penyertaan, artinya Tuhan memberikan kekuatan kepada orang Israel agar dapat melalui masa-masa yang menderita tersebut. Tuhan memberikan janji penyertaan, yes. Tapi bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan hidup tanpa masalah. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, justru ketika di tengah kesusahan dan penderitaan, kasih Tuhan semakin nyata. Aku menyertai engkau. Engkau berharga di mataku.
engkau mulia di mataku, aku menyertai engkau. Pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel sewaktu ada di pembuangan juga merupakan pesan firman Tuhan kepada kita saat ini. Ketika kita saat ini berhadapan dengan virus COVID-19, kadang-kadang kita merasa takut, cemas, mungkin kita merasa sendiri. Firman Tuhan juga menyapa kita saat ini, jangan takut, engkau berharga di mataku, aku menyertai engkau. Sekalipun engkau berjalan ke tempat-tempat yang berbahaya, aku menyertai engkau. Tetapi penyertaan Tuhan dapat hadir tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tuhan akan tetap menyertai kita, memberikan kita kekuatan, bahkan di saat sulit sekalipun. Ada seorang perempuan yang bernama Margaret Fishback. Margaret Fishback sewaktu kecil dia punya beberapa pengalaman pahit yang traumatis. Papa dari Margaret Fishback orang Jerman. Dan ketika Margaret Fishback sekolah di wilayah Amerika, dia masih menggunakan logat Jermannya. Sehingga guru tidak senang kepada Margaret Fishback. Ketika Margaret Fishback masuk sekolah dengan menggunakan logat dari Jerman, maka tangannya itu senantiasa dipukul. Itu menyedihkan buat Margaret Fishback. Pengalaman di sekolah juga, Margaret Fishback suka dibully oleh teman-teman yang lain. Karena tubuhnya pendek, maka dia suka dibully. Dan pernah suatu saat dia ditindih oleh dua teman perempuan yang lain. Itu pengalaman pahit buat Margaret Fishback. Pernah juga suatu saat Margaret Fishback dalam sebuah saat, ya, di rumahnya dia tersambar petir dari luar, tapi itu berdampak sehingga Margaret Fishback kena dampak dari sambaran petir tersebut. Itu membuat Margaret Fishback mengalami sakit. Nah, di antara pengalaman-pengalaman pahit seperti itu, Margaret Fishback pernah mengalami kok hidup ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Di dalam berbagai pergumulan itu, Margaret Fishback menuliskan sebuah puisi yang terkenal. Yang kemudian puisi dari Margaret Fishback diberi judul Footprint, jejak langkah. Margaret Fishback menuliskan puisinya, pada suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai. Dan ketika aku berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan Yesus, aku melihat ada dua pasang jejak kaki. Satu jejak kaki aku dan satu jejak kaki Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika Margaret Fishback teringat kepada pengalaman-pengalaman penderitaannya, pengalaman-pengalaman sulitnya, Margaret Fishback hanya melihat hanya ada satu pasang jejak langkah. Kemudian Margaret Fishback bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa pada saat tersulit dalam hidupku, pada saat penderitaan yang berat itu hadir dalam hidupku, mengapa aku hanya melihat satu pasang jejak langkah? Tuhan, aku seperti merasa berjalan sendirian. Engkau kemana Tuhan? Engkau seperti tidak peduli. Engkau seperti tidak mengetahui apa yang aku rasakan. Mengapa aku hanya berjalan seorang diri? Tapi apa kata Tuhan kepada Margaret Fishback? Pada saat engkau melihat hanya ada satu pasang jejak langkah, pada saat itulah aku sedang menggendong engkau. Seperti janji Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan juga yang menyertai Margaret Fishback. Ketika Margaret Fishback melihat dirinya seperti berjalan seorang diri, seperti satu pasang jejak langkah, itu bukan jejak langkah Margaret Fishback. Itu adalah jejak kaki Tuhan yang sedang menggendong Margaret Fishback. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia tak pernah berjanji memberikan kehidupan selalu lancar, tapi Dia memberikan kekuatan, penyertaan kepada kita. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya punya satu sarung tangan. Ya. Hidup kita seperti sarung tangan ini.
Kalau hidup kita merasa lemah, tidak berdaya, seorang diri, merasa tidak mampu, ingatlah sarung tangan ini. Ketika kita merasa lemah, kita membutuhkan tangan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Dan ketika tangan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, ketika kita merasa lemah, kita bisa kuat kembali. Kalau kita merasa lemah, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kehidupan kita, kalau tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan kita bisa menjadi kuat. Tuhan kiranya memberkati kita dan menolong, menguatkan kita. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan itu kawan di perjalanan kehidupan kita. Amin. Dan sekarang, marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang mengatakan kepada kami bahwa kami ini mulia, berharga di mata-Mu. Tuhan, berkatilah kami, rekan-rekan siswa-siswi SMPK 4 Penabur, Jakarta. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, perlindungan, penyertaan, agar kami senantiasa ada dalam keadaan sehat. Berkati orang tua, berkati guru dan karyawan SMPK 4 Penabur, Jakarta. Tuhan juga yang memberkati pemerintah dan tenaga medis agar dapat berjuang melawan badai virus corona ini segera berlalu. Tuhan memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa disertai Tuhan, dikuatkan, diingatkan bahwa kami tidak sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus Sahabatku.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berakhir sudah kebaktian kita di hari ini. Kiranya firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Ingat, Tuhan itu kawan di perjalanan kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, selalu sehat. Sampai berjumpa di kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.